السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسول الهدى النبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan syukur kita kepadanya, karena nikmat dari Allah untuk kita semua masih kita rasakan dan tidak terhenti. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup kita mengaudit semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adalah kitab yang kita kenal, Al-Quran yang mulia, ucapan Tuhan kita yang tinggi, yang agung, yang mulia. Di dalamnya ada pedoman dalam kehidupan kita agar terhindar dari kesalahan dan kesesatan. Al-Quran adalah obat bagi jiwa dan raga yang sakit, dan dia menjadi pengingat bagi kita semua yang sedang lalai. Al-Quran adalah mukjizat yang abadi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa, yang tidak ada yang bisa menandinginya. Dan Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, turun darinya dan akan kembali kepadanya. Ia adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ucapan syaitan, bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapan Jibril, tapi ucapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk, dan ia adalah sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki banyak nama karena kemuliaannya. Disebut Al-Quran, bacaan. Disebut juga zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr dan kamilah yang akan menjaganya. Dan juga disebut Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Disebut dengan Al-Kitab, dzalikal kitabu la raiba fihi, dan nama-nama yang lain yang menunjukkan akan kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menjaganya setelah ia menyempurnakannya. Allah katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan,
Inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Artinya, kata beliau, kami menjaga Al-Quran dari syaitan untuk mereka menambah-nambahi Al-Quran atau mengurang-uranginya atau mengganti-gantikannya. Allah berfirman dalam ayat yang lain, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak akan datang kepadanya al-batil, syaitan, yaitu iblis, dari depannya, dari belakangnya. Artinya tidak akan bisa, syaitan tidak akan sanggup untuk menambahkan Al-Quran, menambah-nambahi yang bukan dari Al-Quran, dan tidak pula sanggup ia untuk mengurang-uranginya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemuliaan Al-Quran tidak asing bagi kita. Dan Al-Quran tersebut ada dalam hati kita. Namun banyak dari kita masih menganggapnya sesuatu yang dibaca setahun sekali. Saat Ramadan datang, ia dibuka. Ramadan pergi, dibungkus dalam plastik, disimpan di dalam lemari, atau menjadikannya sebagai pajangan, sebagainya, menjadikan sebagai azimat untuk berjaga-jaga dari syaitan, tapi tidak pernah membacanya lagi selain di bulan Ramadan tersebut. Padahal di sana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran bukan untuk dipajang, bukan untuk disimpan, tapi untuk menjadi pedoman kehidupan. Dan di sana ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan kepadanya. Kewajiban yang pertama adalah mengimaninya, mempercayai dengan hati, lisan dan anggota badan bahwa ia adalah kebenaran mutlak, bahwa ia tidak ada sedikit pun di dalamnya kekurangan, kesalahan, kerancuan, tidak ada sama sekali. Tapi adalah kebenaran murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Quran surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Artinya kata Allah, wahai orang yang mengaku beriman, perbaiki, lengkapi keimanan kalian sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, utusannya. Bagaimana cara beriman yang benar kepada Allah dan Rasulnya? Dan berimanlah kalian kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya tersebut, dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisan arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran tersebut adalah turun dari Tuhan semesta alam, yang diturunkan melalui roh yang dipercaya, malaikat Jibril, kepada hatimu, agar engkau dengan Al-Quran tersebut menjadi orang yang mengingatkan manusia. Al-Quran turun dengan lisan, bahasa Arab yang sangat jelas. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari mengatakan, tidak akan bisa seseorang mendapati manisnya Al-Quran dan manfaat dari Al-Quran kecuali orang yang beriman dengan Al-Quran. Kewajiban kita yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kewajiban yang kedua kepada Al-Quran adalah mengagungkannya. Sebagaimana kita tahu Al-Quran adalah kalamullah, kita mengagungkan Allah, maka kita juga mengagungkan kalamnya, ucapannya. Tidak sama Al-Quran dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Tidak sama antara ucapan Allah dengan ucapan makhluk. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, kaum muslimin sepakat bahwa wajib mengagungkan Al-Quran yang mulia secara mutlak. Tidak boleh seorang menghinakannya, mencelanya, mengingkari satu huruf saja, tidak boleh. Atau menambah-nambahinya, mengurang-uranginya, meletakkan Al-Quran bukan pada tempatnya, atau mengolok-oloknya, tanda tidak ada keimanan, tidak ada pengagungan dalam hatinya. Di antara mengagungkan Al-Quran adalah berbahagia dengan Al-Quran. Saat kita membaca Al-Quran, merasakan bahagia dengannya. Saat kita mendengar orang membacanya, kita mendengarkannya, berbahagia dengannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum mau'izah, telah datang kepada kalian peringatan min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, obat dalam hati kalian, obat yang mengobati hati-hati kalian, wa hudan, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, wa huda wa rahmatul lil mu'minin." Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Kemudian kata Allah lanjutannya, katakanlah dengan anugerah Allah tersebut, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, fa bidzalik, dengan hal itu, falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mengagungkan Al-Quran adalah sesuatu yang wajib bagi kita, dan itu sesuatu yang harus kita lakukan. Menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang agung di hati kita, di mata kita, di perbuatan kita, dan di lisan kita. Ketika membaca Al-Quran, tidak diputus, sambil membaca Al-Quran diputus berbicara, lanjut lagi, seakan-akan sedang baca bacaan yang lainnya. Ketika mendengar Al-Quran, sambil mendengar yang lainnya, sambil sibuk dengan yang lainnya. Mendengar Al-Quran sambil mendengarkan HP, atau menjadikan Al-Quran sebagai dongeng sebelum tidur, merupakan sesuatu yang berlawanan dengan mengagungkan Al-Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengagungan terhadap Al-Quran dan keimanan yang sebenar-benarnya. Dengannya kita bisa merasakan manfaat Al-Quran. Kemudian di antara mengagungkan Al-Quran juga adalah ketika mendengar dan baca Al-Quran, seorang bertadabbur, mengerti, memahami, memikirkan maknanya. Dan ini tidak bisa didapatkan kecuali kalau seorang mempelajarinya. Kewajiban berikutnya kepada kita semua ketika terhadap Al-Quran adalah mempelajarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat pertama, ayat yang kelima di dalam surat tersebut, yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Tafsirnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah pertama kali, sebelum kepada kita semua setelahnya, ma'alam ya'lam, sesuatu yang belum diketahui, yakni Al-Quran. Sebelumnya manusia dalam keadaan sesat, sebelumnya manusia dalam keadaan menyembah selain Allah, sebelumnya manusia dalam kegelapan, datang kepada mereka cahaya, datang kepada mereka sesuatu yang menjelaskan segala sesuatu, dengannya seorang bisa hidup dalam keadaan baik. Masuk di dalam mempelajari Al-Quran adalah mempelajari bacaannya, mempelajari tajwidnya, mempelajari makna kandungannya, tafsirnya, asbabun nuzulnya, mempelajari pengamalannya, bagaimana cara mengamalkan Al-Quran yang benar, dan mempelajari segala sesuatu terkait Al-Quran. Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia, termasuk seorang yang ahli Al-Quran, yang dikatakan kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin baca Al-Quran seperti segar seperti dia baru diturunkan, maka bacalah dengan bacaan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, dahulu seorang dari kami, seorang sahabat dari kami, apabila mempelajari Al-Quran 10 ayat dia tidak lewati sampai mempelajari maknanya dan mengamalkannya. Bukan sekedar menghafalkannya, dan menghafalkannya termasuk mempelajarinya. Dan itu penting, dan itu sesuatu yang diminta dengannya seorang bisa menghafalkannya. Namun para sahabat rahimahumullah wa radhiyallahu ta'ala anhum, mereka dahulu mempelajarinya, mempelajari hafalannya, bacaannya dari lisan Rasulullah SAW, juga mempelajari amalannya dan maknanya. Kemudian kewajiban yang keempat adalah mengamalkannya. Mengamalkan Al-Quran berarti seorang membacanya siang malam, mengamalkan kandungannya, menjadikannya pedoman hidupnya. Segala perintah Al-Quran dilakukannya, segala larangan Al-Quran ditinggalkannya, segala berita-berita dalam Al-Quran, bahkan yang ghaib-ghaib, yang mungkin belum ada saat itu, dia percaya betul bahwa itu pasti dan akan terjadi. Tidak akan ada satupun yang merupakan kedustaan. Dia mengamalkannya dengan hatinya, dengan anggota badannya,
dia mengerti tentang janji-janji Al-Quran dan berharap mendapatkannya. Dia takut akan ancaman-ancaman Al-Quran dan juga dia berhukum tatkala ada pertikaian dengan saudaranya, dengan temannya, dengan hukum-hukum Al-Quran. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, seorang yang mulia dari sahabat Nabi SAW ada yang dahulu tidak hafal kecuali satu surat atau semisalnya, artinya suratnya sedikit dia hafal, namun dia mengamalkan Al-Quran. Dan sesungguhnya di akhir umat ini ada orang-orang yang membaca Al-Quran sekedar lewat saja, tidak diberi rizki oleh Allah mengamalkannya. Ancaman dari beliau dan perhatian dari beliau, jangan sampai kita hanya tahu cara membaca alif lam mim dan tidak mengerti makna dan tidak mengamalkannya. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, yang terakhir dari apa yang saya sampaikan adalah kewajiban kita mengajarkan Al-Quran, mengajarkan bacaannya, mengajarkan isi kandungannya, mengajarkan cara prakteknya, mengajarkan Al-Quran. Dan kata Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allam al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita mengerti tentang kewajiban kita tentang Al-Quran dan mari kita mengamalkannya. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Sesungguhnya seorang yang bertakwa akan beruntung dan seorang yang meninggalkan ketakwaannya akan merugi. Kaum muslimin rahimakumullah, adalah merupakan keluhan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aduan kepada Tuhannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengadukan kepada Tuhannya dan itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang ditinggalkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, mengatakan bagaimana sebenarnya keadaan seorang yang meninggalkan Al-Quran dan bagaimana Rasulullah SAW mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, dahulu yang orang-orang yang seperti itu, mereka adalah orang-orang yang apabila dibacakan Al-Quran mereka ribut, mereka berbicara, sibuk dengan yang lainnya sampai tidak mendengarkannya. Itulah meninggalkan Al-Quran, meninggalkan amalnya, meninggalkan menghafalnya juga termasuk meninggalkannya. Kata beliau, meninggalkan mengimaninya, mempercayai isi kandungannya juga termasuk meninggalkan Al-Quran, meninggalkan mentadaburi maknanya, memikirkan memahaminya juga termasuk meninggalkan Al-Quran, meninggalkan mengamalkannya dan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya, ditinggalkan, menjauhi larangannya malah diamalkan, juga termasuk meninggalkannya. Dan juga termasuk adalah berpaling dari Al-Quran kepada selain Al-Quran, sibuk, lebih sibuk dengan lagu-lagu, dengan syair-syair, dengan musik-musik atau ucapan yang lainnya dari selain Al-Quran, juga termasuk meninggalkan Al-Quran. Kata beliau, maka kita meminta kepada Allah yang maha mulia, yang maha pemberi, yang maha mampu atas segala sesuatu, untuk menjadikan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan meloloskan kita dari sesuatu yang membuatnya murka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dipergunakan oleh Allah dalam hal-hal yang Dia ridhai, dan termasuk orang-orang yang menjaga, menghafalkan Al-Quran dan memahaminya, menjalankan perintah-perintahnya setiap pagi dan sore dan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dan Allah cintai. Sesungguhnya Dia maha mulia dan maha pemberi.
Kaum muslimin rahimakumullah, ini kalimat Ibnu Katsir rahimahullah tentang apa saja yang membuat seorang termasuk meninggalkan Al-Quran dari hal-hal tersebut yang sudah kita sebutkan. Semoga kita terhindar dari itu semua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wa minal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغممنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا لا علينا إنك أنت السميع قريب مجيب دعوات. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.